An-nahyu anil israfil akal, larangan berlebihan dalam hal makan. Qala wa 'anil Miqdam bin Ma'di Karib. Ada yang membaca Miqdam bin Ma'di Yakrub bin Ma'di Karib. Qala radhiyallahu anhu, sahabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Tidak ada yang diisi oleh Ibnu Adam sampai penuh, mala'a, wi'aan, bejana, tempat yang lebih jelek, yang lebih buruk dari perutnya, Ini wi'a yang paling buruk yang diisi oleh manusia, tempat penampungan, bejana, wadah yang paling buruk yang pernah diisi manusia adalah perutnya sendiri. Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Tidak ada yang diisi penuh-penuh oleh manusia itu bejana, satu bejana pun yang lebih buruk dari, yang lebih jelek dari perutnya. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan beliau menyatakannya hasan. Beliau menyatakannya hasan, dihasankan oleh beliau. Biasanya juga ulama setelahnya menghasankan, walaupun kadang-kadang juga mendhaifkan. Beliau yang pertama sekali membagi hadis dari sisi diterima atau tidaknya menjadi 3 bagian: sahih, hasan, dan dhaif. Ini Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Termasuk di antara murid-murid Imam Bukhari rahimahullah. Kalau antum baca Sunan At-Tirmidzi, sering beliau menyebutkan sa'altu Muhammadan, itu Imam Bukhari. Ilal beliau yang ditulis oleh beliau rahimahullah, Ilal At-Tirmidzi, itu disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu termasuk di antara kitab-kitab mustalah yang nafi' mufid dan paling tinggi kedudukannya, paling tidak sebagai bekal ilmu dalam mustalah. Man kana fi baitihi jami' Tirmidzi faka'annama nabiyyun yatakallam. Siapa yang di rumahnya ada Sunan At-Tirmidzi, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara. Diumpamakan oleh ini di antara kedudukan Sunan At-Tirmidzi.
bukan dijadi pajangan, bukan jadi pajangan. Termasuk ini bahasan yang mudah. Kalau Imam Bukhari perlu memang artinya memang lebih rumit. Nah, tempatnya kadang terpisah-pisah juga dari segi rawi-rawinya. Kalau Imam Muslim rahimahullah itu lebih tinggi dalam hal ketelitian, artinya juga susunan kata. Beliau suka mengumpulkan turuk, jalan-jalan sebuah hadis, sampai kemudian di akhir bab Kitabus Shalah, di akhir Kitabus Shalah beliau rahimahullah menukilkan perkataan Abu Aliyah atau yang lain seorang tabi'in, setelah menguraikan sanad-sanad jalan-jalan hadis, beliau menyebutkan la yunalul ilmu bi rahatil jismi, la yunalul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan rahah. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan rahah, dengan santai. Nah, baik. Qala rahimahullah, qala Syekh Yakrub atau Yakrib majrurah bil fathah niyabatan 'anil kasrah, niyabatan 'anil kasrah, li'annahu murakkabun tarkiban mazdiyan. Jadi ma'di karib masuk di antara kata-kata atau nama yang murakkab tapi tarkibnya tarkib mazdi, yakni kata beliau muzija ahadul ismain bil akhar, muzija al ismain bil akhar, campur salah satu dari dua nama itu dengan yang lain. Misal contoh lain, Hadramaut murakkaban tarkiban masjian, murakkaban tarkiban masjian, hadara maut. Nah, ba'labak itu juga tarkib masji. Ba'lun dari kata ba'al, ba'al ini sebetulnya nama pahlawan perang mungkin ya, tapi orang-orang dulu kan suka, kalau orang-orang yang namanya punya jasa itu jadikan sesembahan. Ba'al jadi menjadi nama istilah mereka, dewa perang yang disembah orang-orang Suria kuno. Ba'lun. Bak, tahu anak kurang tahu bak, tapi digabung jadi Ba'labak, ini kota tua di Suria, kota kuno. Qala wa hunaka tarkibun, ada juga tarkib yang yusamma tarkiban isnadiyan. Misal contoh asy-Syanfuri, asluhu asyun atau shin dan furi. Syanfuri, Syanfuri biasanya Hindia atau Pakistan. Wa misal rajulun yusamma syaba qarnaha, ada orang yang dinamain syaba qarnah. Ada lagi apa? Ta'abbata syarran, ta'abbata syarran, itu tarkib isnadiyan. Ja'a syaba qarnaha, hadza murakkabu tarkiban isnadiyan. Maksudnya dua kata itu dari
musnad ilaih. Nah, bisa fi'il, bisa fa'il. Seperti di sini syaba qarnah, syaba fa'il apa? Fi'il, qarnah itu fa'ilnya. Walaupun ini istilah ya. Nama orang jadi ada ininya sendiri. Tanduknya beruban. Ya. Syaba qarnah. Dalam ini yang belajar nahwu nanti akan ketemu ini di dalam mutammimah. Qala seperti tadi, ta'abbata syarran, yang lambat jeleknya. Ta'abbata syarran. Baik. Hadza murakkab tarkiban isnadiyan. Hunaka tarkibun idhafi. Nah, ini yang seling. Jadi tarkib itu ada tarkib masji, tarkib isnadi, tarkib idhafi. Tarkib idhafi murakkabun min mudhaf wa mudhaf ilaih. Abdullah, Abdurrahman, itu tarkib idhafi. Misal contoh di sini Kitabu Muhammadin. Wa hunaka tarkib adadi, jadi 4. Ini faedah ini. Dalam mutammimah enggak ada. Syarah Kawatib juga enggak sampai itu. Ini semua disebut tarkib isnadi, tarkib idhafi, tarkib masji, tarkib adadi nang enggak paham. Ingat. Di sini tambah oleh beliau tarkib adadi, yakni yurakabu ahadul adadain ma'al akhar. Jadi salah satu dari dua bilangan itu digabung dengan yang lain. Contoh, misal salasata asyara ila tis'ata asyara. Ini jadi mabni fath. Jadi dari ahada asyara kecuali isna asyara, ya, semuanya mabni alal fath. Jadi satu kata. Di dalam pelajaran mutammimah itu disebut seperti susunan ahada asyara, maksudnya mabni alal fath. Qala ala kulli hal, apapun keadaannya, hadhil anwa, jenis-jenis ini takhtalifu min haitsu al-i'rab, berbeda dalam hal i'rab, menerangkan jabatan masing-masing kata. Al-murakkab tarkiban masjiyan yurfa' bid dhammah. Tarkib masji marfu', tanda marfu'nya dhammah kalau dia marfu'. Wa yunsab bil fathah, kalau dia nasab tanda nasabnya fathah. Wa yujar bil fathah, kalau dia dijarkan di majrur itu tanda majrurnya adalah fathah. Seperti di sini. Jadi kalau juga Hadramaut, ya, safarna min Jakarta ila Hadramaut atau min Sana'a ila Hadramaut. Tidak boleh ila Hadramauti. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mala'a ma nafiyah wa mala'a fi'il madhi wi'an maf'ul mala'a syarran sifah wa min batn. Ini wadih. Baik. Jadi ma nafiyah, tidak ada yang dipenuhi oleh manusia. Wi'a ini maf'ul bihnya, syarran yang lebih buruk daripada perutnya. Yaqulu Rasulullah SAW, an yamla al-insanu al-aniyata haliban. Rasulullah SAW pernah bersabda juga, hendaknya orang manusia itu mengisi penuh aniyahnya, bejananya haliban. Ya. Supaya dia mengisi bejananya dengan halib, susu cair, susu. Yamla al-ina haliban yashrabahu an-nas, hadza tayyib. Nah, dia isi bejana itu dengan susu untuk agar supaya diminum orang lain, ini baik. Yamla'u ta'aman ya'kuluhu an-nas, hadza tayyib. Kemudian kalau dia isi dengan makanan lalu dimakan orang lain, ini juga baik. Lakin hadzal wi'a, akan tetapi wi'a bejana
alladzi dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-batn, hadza la tamla'uhu fa'nam, hadza la tamla'hu. Kalau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu batn, maka jangan kamu isi penuh-penuh. Fama mala'ta wi'an syarran minhu. Nah, tidaklah Anda memenuhi, mengisi penuh-penuh satu bejana yang lebih buruk daripada perut. Wal batnu wi'aun li'annahu maqarrut ta'am wasyarab. Perut itu adalah wi'a, bejana, tempat simpanan. Dia tempat makar, tempat menetapnya makanan dan minuman. Wa yusammal mi'dah, dinamakan juga dengan mi'dah, awal lambung. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batnihi. Tidaklah ada yang diisi penuh oleh manusia wi'a, bejana yang lebih buruk daripada perutnya, aim dan min mi'datihi, daripada lambungnya. Li'annal mala'al batni sababun lil ghaflah wa kathratin naum. Penuhnya perut itu sebab bagi ghaflat, kelalaian, wa kathratin naum, akhirnya banyak tidur, wa sababun li amradin ta'ti min tarkibil ghidha wa kathratihi, dan sebab bagi beberapa penyakit yang datang karena tumpukan makanan dan banyaknya makanan. Ayo. Nah, yang sekarang ahli gizi lagi mengusahakan food combination, kombinasi makanan ya. Bingung sekarang, akhirnya ngurangin daging, ngurangin ini, ngurangin itu. Hayo. Kemarin sekarang dokter pun juga menyarankan ya. Nah, padahal belum terkenalnya ya, di dunia Eropa kedokteran, ilmu kedokteran itu sudah juga ada di dalam Islam. Rasulullah bagaimana mencontohkan kehidupan. Ada adik kelas dokter anestesi di Unhas nulis kenapa Rasulullah SAW tidak pernah sakit. Beliau ulas. Ya, memang ceritanya wallahu a'lam, walaupun dipaksakan, tapi memang kenyataannya Rasulullah sakit pun tidak seperti kita sakit gitu. Bukan karena dalam urusan makanan, karena makanan sakit beliau pusing malah ya. Kalau dibilang tidak pernah sakit sama sekali, ya Rasulullah juga sudah mengingatkan, siapa yang tidak pernah pusing, tidak pernah demam ya. Ketika ada orang Badui, apa sih pusing itu, apa sih demam itu, saya tidak pernah merasakan. Kalau begitu dia pergi, Rasulullah mengatakan apa? Kalau kalian mau lihat ahli neraka, lihat orang ini. Nggak pernah sakit, nggak pernah dapat sesuatu yang jadi kir untuk menghapus dosa-dosanya. Nauzubillah. Badu. Nah, baik. Qala, dan dikatakan juga oleh para ulama, banyaknya penuhnya perut itu bikin orang itu hafalannya kurang. Ya, kekuatan hafalannya kurang. Makanya dianjurkan oleh para imam sejak dahulu. Taruh yang paling terkenal misalnya Imam Ghazali, itu selalu menganjurkan dan menyebutkan di antara cara untuk menguatkan hafalan itu batasi makan, jangan terlalu banyak makan. Nah, jangan terlalu banyak makan. Nah, Raja Rimba, singa ya, itu kan nggak gendut ya, nggak gemuk, jagoan. Nah, coba lihat kerbau,
Masya Allah. Nah, memang kita, nah, artinya diupayakan untuk, nah, tidak berlebihan. Makan ya makan, ya. Kadang-kadang, tapi kalau ada orang yang mungkin kadang-kadang dia sakitnya, macam sakit mah, mau tidak mau harus makannya sering. Tapi akhirnya dia dikurangi. Nah, dan atas saran dokter dia, jazakallahu khair, maksa harus banyak makan. Jadi porsinya tetap dikurangi. Jadi kurusnya awet nih. Awet. Kadang pagi, masya Allah. Dan juga ada hal yang bisa dikurangi, kadang-kadang ditinggalkan, tidak ini apa, selalu mengganggu kalau ditinggalkan. Coba ditinggalkan sekali ataupun seharian kalau misalnya tidak ngopi, masya Allah. Nah, juga bukan kebiasaan yang baik sebetulnya. Cuma nah, kadang-kadang butuh teman untuk nulis, ada yang anget-anget. Walaupun kadang-kadang itu biasanya orang ngopi betah ya. Itu satu cangkir itu bisa satu setengah jam 2 jam. Nah, kalau Anda itu 5 menit habis. Nah, sudah selesai. Nanti 4 jam 5 jam lagi bikin lagi, Allah musta'an. Sekali nggak bikin, nah udah. Allah khair insyaallah. Yang belum pernah merasakan jangan dicoba ya, jangan dicoba. Nah, memang pelan-pelan perlu dikurangi.